Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Noris Bagus Mulyo, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah ekspor impor dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Izatun Nadhiro mewakili dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan presentasi kita pada kali ini. Yang pertama ada penyampaian materi dari kelompok 2. Yang kedua ada tanya jawab serta masukan dari Bapak Noris. Mungkin untuk yang akan kita bahas kali ini yaitu menganalisis mekanisme dan prosedur ekspor impor. Baik, untuk anggota dari kelompok 2 sendiri, yang pertama ada Rodiatul Adawiyah, yang kedua ada Gozi Anwar, yang ketiga ada Izatun, saya sendiri, yang keempat ada Hasbi Sidiki, yang kelima ada Haniatur Rashidah, selanjutnya ada Emilda Echa, dan juga Muhammad Hilman. Untuk berikutnya saya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Iza. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari ekspor dan impor. Sebelum menjelaskan mekanisme ekspor dan impor, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu dari pengertian dua kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu ada ekspor. Ekspor berarti menjual barang atau jasa ke luar negeri, sementara impor yaitu membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, sebenarnya dari dua penjelasan tersebut, kegiatan tersebut cukup simpel dan gampang dilakukan ya. Akan tetapi di balik itu semua terdapat proses yang cukup panjang untuk melakukan dua kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan mekanisme dari dua kegiatan tersebut agar kita lebih tahu dan lebih jelas gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada mekanisme dari kegiatan impor. Impor dimulai dari ketika seorang importir di dalam negeri membutuhkan barang dari luar negeri, baik sebagai bahan baku maupun barang jadi. Importir kemudian menjalin komunikasi dengan eksportir di luar negeri untuk menyepakati kontrak dagang. Dokumen-dokumen penting seperti purchase order, invoice, packing list, dan bill of lading harus disiapkan sebagai syarat sah transaksi. Selain itu, importir juga wajib melampirkan angka pengenal importir atau APA, serta mengajukan pemberitahuan impor barang atau PIB kepada bea cukai. Setelah barang tiba di pelabuhan atau bandara, petugas bea cukai akan memeriksa kelengkapan dokumen serta kualitas barang yang masuk. Importir harus membayar biaya bea cukai masuk dan pajak sesuai ketentuan sebelum barang dapat diambil dan dipasarkan atau digunakan. Baik, itu merupakan mekanisme dari kegiatan impor. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme dari kegiatan ekspor. Nah, untuk mekanisme dari kegiatan ekspor itu sendiri yaitu proses biasanya dimulai ketika seorang eksportir menemukan pasar potensial di luar negeri. Eksportir kemudian menyiapkan barang sesuai standar yang ditentukan oleh pembeli dari negara tujuan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai harga, kualitas, jumlah, cara pengiriman, dan metode pembayaran, mereka akan membuat kontrak dagang sesuai dasar hukum yang berlaku. Tahap berikutnya adalah pengurusan dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading, serta Certificate of Origin yang membuktikan asal barang. Eksportir juga wajib mengajukan pemberitahuan ekspor barang kepada bea cukai. Setelah semua administrasi selesai, barang dikirim melalui jalur laut, udara, atau darat sesuai kesepakatan yang berlaku. Pembayaran biasanya dilakukan melalui letter of credit yang difasilitasi oleh bank untuk mengurangi resiko transaksi antar negara.
Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama yaitu pengertian prosedur fisik pengangkutan barang. Proses prosedur fisik pengangkutan barang adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memastikan barang yang diangkut, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor, sesuai dengan dokumen pendukungnya serta tetap terjaga keamanannya selama perjalanan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga mencakup kegiatan pemeriksaan, penanganan, serta sertifikasi kondisi fisik barang. Next. Yang kedua yaitu tujuan prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama, menjamin kesesuaian barang dengan dokumen, seperti invoice, packing list, bill of lading, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga keamanan dan integritas barang dari kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional, mendukung kelancaran arus logistik dalam perdagangan global, dan yang terakhir, mengurangi resiko fraud, penyelundupan, dan pelanggaran hukum. Next. Tahapan umum prosedur fisik pengangkutan barang. Yang pertama yaitu pemeriksaan dokumen. Memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan barang seperti invoice, bill of lading, RW bill, dan manifest, serta dokumen bea cukai. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi transaksi dan identitas barang. Setelah itu, petugas akan memastikan bahwa informasi dalam dokumen benar-benar cocok dalam dengan barang yang akan dikirim seperti jumlah, jenis, dan tujuan pengiriman. Yang kedua, pemeriksaan fisik barang. Setelah dokumen diverifikasi, tahap berikutnya adalah memeriksa kondisi fisik barang, yang di mana pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pejabat berwenang terutama bea cukai untuk barang ekspor maupun impor. Adapun hal-hal yang diperiksa meliputi jumlah barang, jenis, kondisi kemasan label, hingga kualitas barang. Untuk mempercepat proses dan menjamin keamanan, pemeriksaan sering dibantu dengan alat pemindai modern seperti X-ray atau E-scan. Lalu, pencocokan barang dengan dokumen. Membandingkan barang yang diperiksa dengan data yang tertulis di dokumen. Tujuannya untuk memastikan deskripsi barang seperti nama produk, ukuran, jumlah, dan spesifikasi lain sudah benar-benar sesuai. Lalu, pembuatan laporan pemeriksaan. Menyusun laporan resmi dari hasil pemeriksaan. Laporan ini berisi keterangan barang yang sesuai atau tidak sesuai dengan dokumen. Selain itu, laporan juga menyantumkan rekomendasi langkah selanjutnya, seperti apakah barang bisa langsung dikirim atau perlu pemeriksaan tambahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prosedur fisik pada barang impor. Yang pertama yaitu ada lokasi pemeriksaan. Dan mungkin yang kedua ada penentuan jalur pemeriksaan yaitu melalui sistem komputer. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi e-scan yaitu berupa X-ray scanning. Selanjutnya yaitu prosedur fisik pada barang ekspor yaitu berupa full container load. Yang pertama yaitu melakukan persiapan dokumen berupa ekspor tersebut.
Yang kedua, stafling barang ke kontainer. Yang ketiga, melakukan pengangkutan ke pelabuhan. Lalu selanjutnya pemeriksaan melalui bea cukai, dan yang terakhir penerbitan dokumen pengapalan. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis prosedur fisik. Yang pertama ada efisiensi. Dengan adanya analisis prosedur yang baik, proses pengangkutan bisa lebih cepat dan tentunya juga bisa lebih hemat biaya. Yang kedua dari segi keamanan. Nah, prosedur fisik ini juga dapat meningkatkan keamanan barang. Yang ketiga selanjutnya ada legalitas. Analisis prosedur memastikan semua transaksi sesuai dengan aturan hukum dan regulasi perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada kualitas. Dengan adanya pemeriksaan fisik yang ketat, standar mutu barang bisa tetap terjaga dan sesuai. Baik, selanjutnya menganalisis ketentuan dan prosedur ekspor impor. Pengertian ekspor sendiri yaitu kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian impor adalah kegiatan membeli dan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang dimana keduanya itu diatur oleh pemerintah agar sesuai dengan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ketentuan atau dasar hukum ekspor impor. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Yang dimana kepabeanan adalah landasan hukum yang mengatur pengawasan dan pengendalian arus barang yang masuk atau keluar dari wilayah kepabeanan Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin tata kelola kepabeanan yang aman, tertib, dan efisien, sekaligus mencegah penyelundupan serta pelanggaran lain dalam perdagangan internasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, yang dimana undang-undang ini mengatur kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tentang Permendak Nomor 18 Tahun 2021. Yang ketiga, Permendak Nomor 18 Tahun 2021 yang dimana barang dilarang ekspor atau impor yaitu barang langka, bahan baku strategis, produk merugikan negara. Yang keempat ada Permendak Nomor 40 Tahun 2022 yang dimana merupakan revisi dan penyempurnaan peraturan terkait pengaturan ekspor dan impor termasuk ketentuan tambahan tentang klasifikasi barang, prosedur pengajuan izin, dan pengawasan barang yang beredar di pasar internasional. Yang kelima, peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang dimana untuk mengatur prosedur teknis pelaksanaan kepabeanan termasuk syarat dokumen, mekanisme pemeriksaan, pengawasan barang, dan tata cara pelayanan melalui sistem elektronik agar proses ekspor impor efisien dan akuntabel. Yang terakhir ada peraturan Bank Indonesia. Nah, peraturan Bank Indonesia ini tentang pembayaran internasional untuk mengatur mekanisme pembayaran transaksi perdagangan luar negeri yang harus mengikuti ketentuan falas, transaksi valuta asing, penggunaan sistem pembayaran efektif, serta kewajiban pelaporan transaksi ke Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya tentang prinsip umum ekspor impor. Yang pertama, barang yang dilarang, yaitu senjata, narkotika, satwa dilindungi, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang dibatasi, contohnya kayak tekstil, obat-obatan, pangan, atau butuh izin khusus. Yang ketiga, barang bebas, contohnya barang untuk umum dan tidak dilarang. Yang keempat, contoh komoditas dilarang ekspor, seperti kayak kayu log dan produk kayu olahan tertentu, tanaman langka dan hasil pertanian dilindungi, pupuk bersubsidi, biji nikel dan bauksit yang belum dimurnikan, serta benda cagar budaya. Yang kelima,
Contoh dilarang impor seperti gula dan beras tertentu, barang dengan bahan perusak ozon, limbah berbahaya dan beracun. Untuk selanjutnya yaitu persyaratan pelaku ekspor dan impor. Adapun persyaratan pelaku ekspor dan impor yaitu meliputi berbadan hukum yang sudah dijelaskan tadi terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia terkait melakukan ekspor dan impor, kemudian memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian memiliki nomor induk berusaha NIB, kemudian memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission atau OSS, kemudian memenuhi standar produk dan sertifikat seperti sertifikat kesesuaian dan surat keterangan asal suatu produk, dan yang terakhir melengkapi dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan peraturan kepabeanan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur ekspor dan impor. Adapun prosedur ekspor, yang pertama melakukan kegiatan sales contract process, di mana kegiatan ini terjadi kesepakatan kontrak jual beli antara eksportir dan importir. Kemudian prosedur yang kedua yaitu membuat letter of credit opening, atau kegiatan ini dilakukan importir untuk membuka letter of credit di bank sebagai jaminan pembayaran. Kemudian prosedur ekspor yang ketiga yaitu melakukan simple booking, di mana eksportir mengurus jadwal pengiriman barang ke perusahaan pengiriman. Kemudian prosedur ekspor yang keempat yaitu melakukan kegiatan pemberitahuan ekspor barang, di mana eksportir melakukan laporan ke bea cukai untuk membayar pajak ekspor. Dan kegiatan prosedur ekspor yang kelima yaitu barang dikirim dan dokumen pengirim diserahkan ke advising bank. Kemudian kegiatan prosedur ekspor yang terakhir yaitu melakukan kegiatan negotiation of shipping document, di mana ekspor menyerahkan dokumen lengkap kepada advising bank yang kemudian mentransfer pembayaran sesuai dengan letter of credit opening. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur kegiatan impor, di mana kegiatan prosedur yang pertama dilakukan dengan pengumpulan dokumen. Jadi di sini importir mempersiapkan kontrak, invoice, packing list, airway bill, dan dokumen lainnya yang disahkan oleh bea cukai. Kemudian kegiatan prosedur impor yang kedua yaitu pembayaran biaya masuk dan pajak impor, di mana di sini dilakukan pembayaran pungutan sesuai dengan tarif dan jenis barang. Kemudian kegiatan prosedur impor yang ketiga yaitu pemberitahuan impor barang dengan memberitahu bea cukai mengenai barang yang diimpor untuk pengeluaran dari kawasan pabean. Kemudian kegiatan prosedur impor yang keempat yaitu penetapan jalur impor. Di penetapan jalur impor ini berdasarkan resiko dan kriteria tertentu, jadi barangnya akan dikriteriakan yang dibagi menjadi jalur merah yaitu pemeriksaan ketat, jalur kuning hijau dan juga jalur hijau khusus. Dan yang terakhir prosedur impor yaitu pengeluaran barang. Di sini setelah memenuhi syarat dan pemeriksaan sesuai dengan SOP, barang akan dapat diambil dari kantor pabean. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam prosedur ekspor dan impor terdapat dokumen penting yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu invoice, kemudian ada packing list, bill of lading atau airway bill, kemudian PEB, kemudian surat keterangan asal dan izin usaha atau dokumen internal perusahaan. Adapun sanksi dan juga pelanggaran ekspor dan impor yaitu pelanggaran terhadap ketentuan ekspor dan impor akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah analisisnya. Analisis dari kegiatan ekspor dan impor. Untuk kelebihannya yaitu kegiatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga bisa membuka akses pasar internasional, dan selanjutnya yaitu tersedianya barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Serta ada pun tantangannya. Yang pertama itu prosedurnya rumit dan banyak dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian biaya cukai dan pajak itu cukup tinggi sesuai dengan negara masing-masing. Dan yang selanjutnya itu resiko hukum bila tidak sesuai aturan. Jadi jika melanggar aturan maka bisa dikenakan hukum yang berlaku. Next. Oke, jadi selanjutnya itu menganalisis prosedur kepabeanan dalam ekspor impor. Apa sih kepabeanan itu? Kepabeanan itu merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur keluar masuknya barang melalui wilayah pabean atau pabean suatu negara. Di Indonesia, pengelolaan kepabeanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengawasi arus barang lintas batas negara dan sebagai instrumen penerimaan negara melalui penguatan bea masuk, bea keluar, serta pajak impor. Next. Prosedur kepabeanan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudian dilanjut menghitung bea keluar atau self assessment. Kemudian dilanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen dan barang. Jika pemeriksaan dan dokumen dan barang sudah selesai, maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menunggu respon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DGBC. Nah, biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama NPP, jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai. Kemudian ada NPPD, jika termasuk barang dilarang atau dibatasi dan syarat belum terpenuhi. Kategori selanjutnya yaitu ada NPI, jika semuanya lengkap, sah dan bebas pemeriksaan fisik. Selanjutnya itu ada kategori PPB, semuanya lengkap dan dilakukan pemeriksaan fisik. Dan prosedur selanjutnya yaitu ada pengangkutan barang, dan yang terakhir ada pembatalan ekspor jika ada kendala dalam proses tersebut. Berbeda dengan ekspor, prosedur kepabeanan impor jauh lebih ketat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa barang yang masuk sesuai dengan peraturan, tidak merugikan industri lokal, serta memberikan kontribusi penerimaan negara. Berikut adalah prosedur kepabeanan impor antara lain. Yang pertama, kedatangan sarana pengangkut. Selanjutnya, pemberitahuan manifest. Selanjutnya itu pembongkaran barang. Kemudian penimbunan barang. Setelah penimbunan barang yaitu ada pemberitahuan impor barang atau PIB. Setelah PIB selesai, maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pabean. Dan selanjutnya itu ada pembayaran bea masuk dan pajak. Jika pembayaran pajak sudah selesai, maka baru barang tersebut dikeluarkan. Next. Untuk studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus mengenai ekspor impor. Dari kelompok kami yaitu untuk studi kasusnya sendiri yaitu terkait dengan Samsung Samsung Electronics sebagai perusahaan multinasional asal Korea Selatan. Sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor untuk menjalankan operasional globalnya. Nah, produk-produk unggulan seperti smartphone, semikonduktor, dan perangkat elektronik lainnya.
diekspor ke puluhan negara, sementara bahan baku penting seperti chip dan lain sebagainya dan juga komponen-komponen yang diimpor dari berbagai belahan dunia. Namun, dalam perjalanannya, Samsung menghadapi sejumlah permasalahan krusial, terutama yang berkaitan dengan ketergantungan pada Cina sebagai pasar utama dan sumber bahan baku. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina menyebabkan pembatasan perdagangan yang berdampak pada kemampuan Samsung dalam mengekspor teknologi canggihnya. Nah, serta mengimpor komponen penting. Selain itu, gangguan rantai pemasok global selain itu gangguan rantai pemasok global selama pandemi COVID menjadi tantangan besar yang menghambat proses produksi dan distribusi. Nah, banyak pelabuhan mengalami kemacetan, biaya logistik melonjak, dan pengiriman bahan baku tertunda, menyebabkan keterlambatan peluncuran produk serta menurunnya efisiensi produk. Dan tidak hanya itu saja, fluktuasi nilai tukar mata uang asing turut menambah beban. Karena biaya impor meningkat ketika nilai won Korea melemah, di sisi lain, regulasi perdagangan yang berubah-ubah di negara-negara tujuan ekspor seperti kewajiban produksi lokal di India memaksa Samsung untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dan melakukan investasi tambahan yang cukup besar. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Samsung menerapkan sejumlah langkah strategis seperti diversifikasi lokasi produksi ke negara-negara seperti Vietnam dan India guna mengurangi ketergantungan pada Cina. Perusahaan juga mulai menggunakan teknologi berbasis AI untuk mengelola rantai pemasok secara real time, serta menerapkan strategi lindung nilai terhadap resiko fluktuasi mata uang. Meskipun tantangan global tidak bisa dihindari sepenuhnya, langkah-langkah ini terbukti mampu menjaga stabilitas operasional dan memperkuat posisi Samsung di pasar internasional. Nah, studi kasus ini menunjukkan pentingnya adaptasi cepat, strategi logistik yang tangguh, dan perencanaan global yang cermat dalam menghadapi permasalahan ekspor impor di era yang penuh ketidakpastian. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami dan mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, apa faktor utama yang menyebabkan ketergantungan Samsung terhadap Cina menjadi resiko bagi operasional global perusahaan? Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pemasok global Samsung dan langkah apa yang diambil perusahaan untuk mengatasinya? Yang ketiga, mengapa fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi biaya operasional Samsung khususnya dalam kegiatan impor? Yang keempat, apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi Samsung ketika melakukan diversifikasi lokasi produksi ke Vietnam dan India? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan teknologi AI dalam pengelolaan rantai pemasok membantu Samsung meningkatkan efisiensi dan stabilnya bisnisnya? Mohon maaf Pak Noris, ini apa bisa kita lanjutkan terlebih dahulu? Untuk menjawab pertanyaannya bisa di akhir saja. Oke, di akhir saja ya pertanyaannya, sekalian nanti meringkas pertanyaannya, nanti dicatat juga ya biar nggak lupa. Bisa disepakati ya, lanjut ya.
Oke, silakan Mbak. Baik, untuk selanjutnya yakni ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kelompok 2 yaitu perdagangan internasional merupakan kegiatan penting yang umum dilakukan oleh suatu negara. Di dalam perdagangan internasional terdapat hukum serta prinsip yang mengatur kegiatan tersebut. Jadi di sebuah negara pastinya memiliki prinsip atau pegangan sendiri terkait dengan kegiatan ekspor impor. Nah, selain itu terdapat juga berbagai prosedur yang harus dipenuhi oleh perdagangan internasional yang dapat dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari studi kasus yang kita tanyakan, dipersilahkan. Baik, untuk Mas Ananda Rossi dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini boleh bebas atau enggak ya jawabnya pertanyaannya? Gimana Mas Rossi? Untuk pertanyaannya itu bisa memilih terserah atau harus urut gitu. Monggo terserah. Oh iya, saya ingin menjawab yang nomor 4, yaitu apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi Samsung ketika melakukan diversifikasi lokasi produksi ke Vietnam dan India. Yang pertama pastinya keuntungannya mengurangi ketergantungan pada Cina ya tentunya. Nah, selama ini kan juga Cina menjadi pusat manufaktur bagi elektronik maupun produk-produk yang lain. Jika tanpa adanya gangguan seperti pandemi maupun konflik dagang, kenaikan tarif, impor, maupun ketegangan secara geopolitik, Samsung pastinya akan terdampak. Lalu juga dengan membuka pabrik di Vietnam dan India, Samsung ini bisa menyebar resiko ataupun juga menyebarkan sayap-sayapnya sehingga jika salah satu negara terganggu, produksi tetap berjalan dari lokasi yang lain. Lalu keuntungan yang kedua juga melalui biaya tenaga kerja yang lebih rendah karena rata-rata upah buruh di Vietnam maupun India itu lebih murah daripada di Cina. Lalu yang ketiga juga dekat dengan pasar besar, yaitu Asia Selatan dan Asia Tenggara, karena India merupakan salah satu pasar smartphone terbesar. Lalu juga Vietnam dekat dengan ASEAN yang punya populasi besar dan daya beli yang meningkat. Lalu yang keempat juga ada dukungan pemerintah setempat melalui insentif investasi dan maupun pajak. Pemerintah India punya program Make in India yang mendorong investor asing untuk memproduksi dalam negeri, termasuk dengan potongan pajak. Nah, sedangkan bagi Vietnam juga memberikan fasilitas berupa lahan industri, pembebasan pajak, dan kebijakan yang ramah investor. Untuk tantangannya, yang pertama itu ada infrastruktur belum sekuat Cina. Pastinya kan Cina punya pasar yang besar dan juga salah satu unggulan lah buat elektronik. Jadi kalau tantangannya pastinya juga India maupun Vietnam masih belum bisa mengungguli jauh dari Cina. Lalu yang kedua juga ada rantai pasokan lokal yang masih terbatas. Nah, di Cina hampir semua pasokan elektronik itu sudah ada. Nah, sedangkan di Vietnam maupun India belum sekuat itu. Lalu juga ada potensi resiko politik dan ketidakstabilan kebijakan. Contohnya seperti India yang sering berubah-ubah mengenai kebijakan impor maupun ekspor yang melindungi industri lokalnya dan juga Vietnam yang masih rentan pada tekanan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Lalu juga perlu adanya investasi besar untuk membangun ekosistem baru.
Tentunya Samsung harus mengeluarkan dana besar untuk membangun pabrik, melatih tenaga kerja, dan juga mendukung pemasok lokal. Lalu juga ada proses yang memakan waktu yang begitu lama sebelum bisa menghasilkan efisiensi yang setara dengan Cina. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, diversifikasi ke Vietnam dan India memang strategi yang cukup cerdas buat Samsung dalam jangka panjang, walaupun memerlukan biaya, kesabaran, dan adaptasi yang begitu besar, pastinya pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rosi sudah membantu menjawab terkait dengan pertanyaan dari kami nomor 4. Jadi mungkin jika saya bantu simpulkan terkait dengan jawaban dari Mas Rosi terkait dengan keuntungan dan juga tantangan yang ada pada Samsung ini apa aja sih ke produksi ke Vietnam dan India. Nah, mungkin untuk keuntungan sendiri mengurangi ketergantungan pada Cina, memanfaatkan biaya tenaga kerja kompetitif gitu ya Mas Rosi tadi yang disebutkan bahwasanya memang biaya tenaga kerja di Vietnam dan juga India ini lebih rendah daripada di Cina seperti itu. Nah, untuk tantangannya sendiri mungkin perlu investasi besar, menyesuaikan strategi bisnis dan regulasi lokal, serta membangun infrastruktur dan jaringan pemasok baru. Seperti itu. Nah, dari jawaban Mas Rosi tadi juga menyimpulkan bahwasanya tantangan yang dihadapi oleh Samsung ini dengan melakukan diversifikasi lokasi produksi ke Vietnam dan India itu juga merupakan sebuah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Samsung seperti itu. Terima kasih Mas Rosi. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Sukma Jihan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan studi kasus nomor 2, yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasokan global Samsung dan langkah apa yang diambil perusahaan untuk mengatasinya. Nah, berdasarkan laporan resmi atau berita yang saya ketahui, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap rantai pasokan global Samsung. Contohnya pada berita Antara News pada tahun 2021, di mana produksi smartphone Samsung di Vietnam sempat terganggu karena adanya kenaikan kasus COVID-19 yang membuat pemerintah setempat memberlakukan lockdown. Nah, kondisi tersebut juga menyebabkan operasional pabrik tidak berjalan normal dan berimbas pada pasokan produk ke pasar internasional. Hal serupa juga terjadi di India, di mana Samsung terpaksa menutup sementara pabriknya, terutama yang di Noida, sesuai kebijakan pemerintah terkait pembatasan aktivitas. Selain itu, menurut Detik.net pada tahun 2021, untuk mengatasi hambatan tersebut, Samsung mulai melakukan diversifikasi seperti yang disebutkan juga pada studi kasus tadi, yaitu melakukan diversifikasi lokasi produksi dengan memindahkan sebagian lini produksi dari Vietnam ke negara lain seperti India dan Indonesia. Langkah tersebut diambil agar ketergantungan pada satu negara itu bisa dikurangi dan resiko gangguan akibat pandemi dapat diminimalisir. Bahkan Samsung juga meningkatkan fleksibilitas operasional, misalnya dengan mengalihkan jalur produksi dan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk memastikan rantai pasokan tetap berjalan meskipun terjadi penutupan sementara di beberapa fasilitas. Nah, melalui langkah diversifikasi dan adaptasi yang diambil Samsung tadi, Samsung tidak hanya menjaga kelancaran operasional, tetapi juga memastikan kegiatan ekspor-impor tetap berjalan. Berdasarkan studi kasus tadi juga disebutkan bahwa banyak pelabuhan mengalami kemacetan dan biaya logistik melonjak, sehingga jika Samsung tidak melakukan strategi diversifikasi, keterlambatan impor bahan baku dan ekspor produk jadi akan semakin parah. Nah, dengan rantai pasokan yang lebih tersebar dan fleksibel seperti tadi, perusahaan
Samsung mampu mengurangi keterlambatan pengiriman komponen impor serta menjaga ketersediaan produk untuk diekspor ke pasar global, sehingga stabilitas bisnis internasionalnya tetap terjaga meskipun pandemi menghadirkan tantangan yang sangat besar. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sukma untuk jawaban yang luar biasa dari pertanyaan kami nomor 2, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pemasok global Samsung dan langkah apa yang diambil perusahaan untuk mengatasinya. Nah, mungkin untuk yang bisa saya simpulkan yaitu memang kita semua tahu bahwasanya pandemi COVID-19 ini sangat merugikan berbagai pihak tentunya dan juga terkena dampak yaitu Samsung sendiri. Nah, untuk pandemi ini menyebabkan gangguan rantai pemasok global. Nah, yang sudah Mbak Jihan tadi jelaskan bahwasanya menyebabkan kemacetan pelabuhan, keterlambatan pengiriman bahan baku, dan lonjakan biaya logistik. Nah, untuk akibatnya produksi melambat dan peluncuran produk tertunda. Nah, untuk Samsung merespon dengan meningkatkan perencanaan logistik, mengelola pasokan lebih ketat dan memperkuat koordinasi distribusi untuk meminimalkan hambatan produksi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada Mbak Dewi Nurseva, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab untuk nomor 3. Mengapa fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi biaya operasional Samsung, khususnya dalam kegiatan impor? Jadi kalau menurut saya, fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu bisa memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional Samsung, terutama karena perusahaan tersebut sangat bergantung pada impor bahan baku dan komponen dari berbagai negara. Nah, sistem perdagangan internasional kan umumnya menggunakan dolar Amerika atau USD atau mata uang kuat lain sebagai alat pembayaran. Artinya ketika nilai won Korea melemah terhadap dolar, maka harga impor yang dibayar Samsung itu menjadi lebih mahal dalam perhitungan mata uang domestik. Misalnya jika sebelumnya 1 USD itu setara dengan 1.200 won, lalu tiba-tiba naik menjadi 1.400 won, maka untuk pembelian bahan baku senilai 1 juta USD itu Samsung harus membayar sekitar 200 juta won lebih banyak dibandingkan kondisi awal. Nah, hal itu bisa menambah beban biaya produksi secara signifikan meskipun jumlah barang yang diimpor tidak berubah. Selain berdampak pada biaya langsung, fluktuasi kurs juga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam manajemen keuangan perusahaan. Samsung harus merencanakan anggaran produksi, distribusi, dan penjualan dalam jangka panjang, sementara nilai tukar itu bisa berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal seperti kebijakan moneter negara besar, ketegangan geopolitik, dan juga gejolak pasar global. Ketidakpastian tersebut bisa membuat perusahaan menjadi sulit menetapkan harga jual yang stabil kepada konsumen sehingga margin keuntungan dapat tergerus. Dampak lainnya yang dapat terjadi adalah meningkatnya risiko persaingan global. Jika nilai tukar won melemah, maka harga produk Samsung yang dipasarkan di luar negeri itu bisa berpotensi menjadi lebih tinggi dibandingkan kompetitor dari negara lain yang nilai tukarnya lebih stabil. Kondisi tersebut bisa mengurangi daya saing Samsung di pasar internasional. Untuk menghadapi risiko tersebut, Samsung tidak bisa hanya bergantung pada kondisi pasar, melainkan juga harus menerapkan strategi manajemen keuangan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Samsung yaitu dengan menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging, yaitu kontrak keuangan yang dirancang untuk mengunci nilai tukar pada level tertentu sehingga fluktuasi kurs itu tidak terlalu mempengaruhi biaya produksi dari Samsung. Selain itu juga Samsung bisa mendiversifikasi sumber impor dan juga lokasi produksi agar tidak terlalu bergantung pada satu negara atau satu jenis mata uang saja. Nah, dengan cara tersebut risiko akibat fluktuasi nilai tukar tadi dapat ditekan dan stabilitas operasional perusahaan juga dapat terjaga. Jadi singkatnya, fluktuasi nilai tukar itu bisa mempengaruhi biaya operasional Samsung karena
langsung meningkatkan beban impor, menciptakan ketidakpastian juga, dan menurunkan daya saing global. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko keuangan seperti lindung nilai tadi itu harus ditetapkan agar perusahaan itu tetap beroperasi dengan efisien. Begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih buat Mbak Dewi Nurseva untuk jawabannya tadi. Iya, sedikit menambahkan, nah sebagai perusahaan global, Samsung melakukan banyak transaksi internasional memang. Tadi sudah dijelaskan dari Mbak Seva sendiri bahwasanya Samsung ini untuk membayar dari Cina sendiri itu bisa dibilang 2 kali lipat seperti itu ya, Mbak Seva. Nah, termasuk impor bahan baku dan komponen dari berbagai negara. Nah, jika nilai tukar mata uang asing berfluktuasi, khususnya penguatan dolar US, maka biaya impor meningkat. Nah, hal ini dapat menekankan margin keuntungan perusahaan karena biaya produksi naik. Nah, sementara harga jual produk sulit dinaikkan secara seimbang di pasar global yang kompetitif. Baik, terima kasih Mbak Seva untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Kurang 2 pertanyaan yang masih belum terjawab. Nomor 1 dan juga nomor 5. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dan juga 5? Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan nomor 1 dan juga 5? Nah, ini Mbak Tisha. Boleh Mbak Tisha, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai apakah faktor utama yang menyebabkan ketergantungan Samsung terhadap China dan bagaimana hal itu mempengaruhi operasional global perusahaan. Jadi salah satu faktor utama yang membuat Samsung bergantung pada China adalah posisi negara tersebut sebagai pusat manufaktur global dengan ekosistem industri yang sudah lengkap. Jadi China memiliki infrastruktur produksi yang sangat maju, tenaga kerja dalam jumlah besar, serta rantai pasokan komponen elektronik yang terintegrasi. Hal ini menjadikan China sebagai pilihan utama bagi perusahaan teknologi besar seperti Samsung untuk memproduksi berbagai komponen penting yang dibutuhkan dalam produk-produk mereka. Selain dari faktor infrastruktur, biaya produksi yang relatif lebih rendah juga memperkuat ketergantungan Samsung pada China. Dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan banyak negara lain, China mampu menyediakan produk dengan harga lebih kompetitif. Hal ini membuat Samsung lebih efisien dalam memproduksi perangkat elektroniknya, sekaligus menjaga margin keuntungan tetap stabil meskipun menghadapi persaingan ketat di pasar global. Selain itu, ketergantungan ini semakin besar karena banyak pemasok
komponen penting seperti chip, layar, dan perangkat keras lainnya yang berbasis di Cina. Dengan gangguan sekecil apapun dalam distribusi dari Cina dapat langsung menghambat proses produksi Samsung secara keseluruhan. Operasional global perusahaan Samsung menjadi sangat rentan terhadap kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi di negara Cina. Dampaknya, Samsung bisa menghadapi resiko serius setiap kali muncul ketegangan geopolitik atau kebijakan perdagangan yang berubah secara tiba-tiba antara Cina dan negara lain, misalnya seperti perang dagang, pembatasan ekspor, hingga pandemi yang dapat dengan cepat mengacaukan rantai pasokan perusahaan Samsung. Dari situasi ini, tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing Samsung karena produk tidak dapat diproduksi atau didistribusikan sesuai target pasar global. Mungkin cukup itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Tisha atas jawabannya. Izin menyimpulkan terkait dengan pertanyaan faktor ketergantungan pada Cina sebagai risiko operasional global terhadap ketergantungan Samsung dengan negara Cina. Adapun kesimpulan dari jawaban Mbak Tisha yaitu bahwa Samsung sangat bergantung pada negara Cina baik sebagai pasar utama maupun sumber bahan baku penting seperti chip dan komponen elektronik. Dan dengan adanya ketegangan geopolitik antara US dan juga Cina sesuai dengan jawaban yang telah dijawab Mbak Tisha, mengakibatkan penghambat ekspor teknologi dan juga impor komponen vital bagi perusahaan Samsung. Mungkin itu tambahan dari saya untuk jawabannya Mbak Tisha. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan nomor 5, silakan present. Baik, Mbak Mila, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan jawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana penerapan teknologi AI dalam pengelolaan rantai pasokan membantu Samsung meningkatkan efisiensi dan stabilitas bisnisnya. Jadi, penerapan teknologi AI ini memungkinkan Samsung memantau rantai pasokan secara real-time, menganalisis data besar untuk memprediksi potensi hambatan dan mengoptimalkan distribusi bahan baku serta produk jadi. Dengan begitu, perusahaan bisa mengurangi keterlambatan, menekan biaya logistik, dan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar maupun gangguan global. Hasilnya, efisiensi operasional ini menjadi meningkat dan stabilitas bisnis lebih terjaga meskipun menghadapi ketidakpastian global. Berikut jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mila atas jawabannya. Mungkin izin menambahkan bahwa memang penerapan teknologi AI memungkinkan pemantauan pasokan secara real time, kemudian prediksi pemerintah dan juga deteksi gangguan lebih cepat. Hal ini membantu perusahaan Samsung menekan resiko fluktuasi mata uang, kemudian meningkatkan efisiensi distribusi, kemudian menjaga stabilitas operasional dan memperkuat posisi di pasar internasional meskipun menghadapi ketidakpastian global. Mungkin itu tambahan dari saya untuk jawaban nomor 5. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari kami nomor 1 hingga 5. Baik, dari presentasi kita pada kali ini, apakah dari teman-teman ingin bertanya terkait dengan pemaparan materi yang sudah kami sampaikan? Baik, Mbak Ardilatul, dipersilakan. Dibantu juga untuk teman-teman yang bertanya bisa dituliskan di kolom chat ya. Monggo Mbak Ardilatul. Iya, terima kasih Mbak Ija. Izin bertanya. Kemarin kan ada sempat kasus migas Pertamina gitu ya Mbak, dan itu melibatkan
impor dan tata kelola minyak mentah BBM gitu. Nah, itu kenapa ya Mbak bisa terjadi dan sangat merugikan negara? Padahal sudah ada kebijakan, pemeriksaan, serta izin yang ketat. Lalu di prosedur mana saja yang terlibat dalam kasus ini? Baik, terima kasih Mbak Ardilatul. Boleh dibantu pertanyaannya ditaruh di kolom chat Google Meet. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Mbak Ardilatul, untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina ini, permasalahan yang mana ya? Soalnya mungkin cukup banyak, permasalahan yang ada di Pertamina. Untuk kasus yang Mbak Ardilatul maksud, ini kasus yang mana seperti itu? Mohon disebutkan. Di impor dan pengadaan, Mbak. Baik, untuk sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman lagi, dari kelompok 2 ingin mendiskusikan, terkait pertanyaan dari Mbak Ardilatul.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ardilatul. Dari informasi yang saya dapat dari websitenya Kejaksaan terkait kasus tersebut, Kejagung sudah menetapkan 6 saksi termasuk ex-direksi PT Kilang Pertamina Internasional dan VP terkait supply chain dan legal. Kemudian dari Detik News juga sudah merinci total kerugiannya yaitu mencapai 285 triliun. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih bisa terjadi dan bagaimana dan apa prosedur yang dilewati? Nah, ini jawaban dari saya. Ada beberapa prosedur yang dilewati sehingga terjadi penyelewengan tersebut. Yang pertama, sewa kapal atau freight. Sewa kapal tersebut itu di markup. Contoh dugaannya yaitu nilai sewa kapal itu 13% atau sekitar 5 juta USD. Padahal di publikasinya itu cuma sebesar kurang lebih 3,7 juta. Jadi ada markup anggaran yang awalnya dari 3 juta menjadi 5 juta. Nah, negara itu mendapat kerugian dari markup tersebut. Kemudian, prosedur yang dilanggar yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, tender. Itu mereka itu tidak melewati proses tender. Ada direct appointment atau pemasok tidak memenuhi syarat. Jadi pada saat pengadaan impor crude itu diduga mereka sengaja meloloskan pemasok yang tidak memenuhi syarat lelang gitu. Kemudian arus ekspor impornya itu ada dugaan minyak mentah dari bagian negara atau EMKBN dan minyak hulu Pertamina dengan alasan ekses. Padahal kilang domestik masih bisa menyerap. Jadi kilang di domestik itu bisa menyerap, tapi mereka sengaja melakukan impor dari luar negara gitu. Kemudian ada manipulasi harga juga. Solar dijual di bawah harga dasar ke pihak tertentu yang menyebabkan pendapatan itu menjadi turun gitu. Kemudian formula kompensasi Pertalite diduga disusun agar tinggi beban kompensasi pemerintah itu jadi membengkak atau APBN gitu. Mungkin dari penjelasan saya apakah bisa menjawab pertanyaan Mbak Adilatul? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Asbi. Baik, kepada Mbak Mahjania dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya, tadi kan saya melihat ada beberapa undang-undang atau regulasi yang mengatur. Mohon maaf Mbak Mahjania, saya potong untuk suaranya masih belum terlalu kecil. Sudah masuk? Baik, sudah. Iya, tadi kan saya sempat membaca PPT dari kelompok 2 mengenai regulasi dan juga undang-undang pemerintah. Nah, saya ingin bertanya, apakah regulasi tersebut, misalnya seperti bea masuk, kuota, dan standar kualitas itu menjadi pendukung atau malah menjadi penghambat dalam hal kelancaran proses ekspor dan impor sebuah perusahaan? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Mahjania. Boleh dibantu untuk kirim ke kolom chat juga ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mahdania mengenai regulasi kuota dan standar kualitas memang bisa berperan ganda sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses ekspor impor. Yang pertama sebagai pendukung, nah yang dimana regulasi kuota tersebut menjamin kualitas produk. Untuk standar kualitas dapat memastikan barang yang diekspor dapat memenuhi syarat pasar internasional seperti standar keamanan pangan di Uni Eropa atau FDA di Amerika Serikat untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Yang kedua ada meningkatkan daya saing yang dimana produk dengan standar mutu tinggi akan lebih mudah diterima di pasar global dan bisa dipasarkan dengan harga lebih baik. Yang ketiga ada mencegah dumping dan persaingan tidak sehat, yang dimana kuota bisa melindungi industri domestik dari banjir impor yang berlebihan. Yang kedua ada sebagai penghambat. Nah, sebagai penghambat sendiri yang pertama biaya kepatuhan tinggi. Nah, yang dimana dapat memenuhi standar kualitas internasional seperti sertifikasi, uji laboratorium, inspeksi untuk menambah biaya produksi dan yang bisa memberatkan terutama bagi UKM. Yang kedua, batasan kuota ekspor atau impor, yang dimana kuota yang ketat dapat membatasi volume perdagangan seperti pembatasan impor untuk melindungi petani lokal, bisa mengurangi peluang masuk bagi eksportir. Dan yang terakhir ada perbedaan standar antar negara. Nah, yang dimana standar yang berbeda seperti Eropa melarang bahan tertentu yang masih boleh di Asia dapat membuat eksportir harus menyesuaikan produk secara khusus untuk menambah kompleksitas. Dan yang terakhir ada implikasi strategis. Nah, yang dimana negara dengan regulasi jelas, konsisten dan sesuai dengan standar internasional biasanya lebih menarik bagi mitra dagang. Namun, regulasi yang terlalu ketat atau berubah-ubah justru bisa dianggap hambatan perdagangan non-tarif. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya pada dasarnya regulasi kuota dan standar kualitas bisa menjadi pendukung bila disusun untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima untuk Mbak Mahdania? Detail sekali, terima kasih Mbak Ani. Mohon maaf, Mbak Mahdania masih belum terdengar suaranya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau untuk sesi tanya jawab bisa dicukupkan? Baik, mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Baik, saya Izatun Nadira mewakili dari kelompok 2 yang mempresentasikan materi ekspor impor pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Noris